Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @ansgaming. Dia menulis, Min minta THR Min. Apa Mimin bikin giveaway kaos lagi aja ya guys? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar guys, beserta alasannya. Kalau komentar di video ini sampai 1000 komentar, Mimin bakal kasih giveaway kaos super keren buat kalian. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Sputnik yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang astronot yang bersimbiosis dengan alien. Film ini dibintangi oleh Piotr Fyodorov, Fyodor Bondarchuk, dan Oksana Akinsina. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Sputnik. Semoga. Pada tahun 1983, Rusia meluncurkan pesawat ulang-alik keluar angkasa untuk memasang satelit di orbit bumi. Di dalam pesawat itu terdapat 2 astronot yang bertugas. Mereka adalah Konstantin dan Averchenko. Setelah pemasangan satelit selesai, mereka segera melakukan proses pendaratan ke bumi. Tiba-tiba, pesawat terasa seperti menabrak sesuatu. Averchenko dan Konstantin lalu mendengar sesuatu bergerak di luar pesawat. Singkat cerita, pesawat ulang-alik itu berhasil mendarat di suatu wilayah di Kazakhstan. Seorang kakek kemudian mendekati pesawat itu. Kakek itu melihat Averchenko tewas dengan luka mengerikan di kepalanya. Sementara Konstantin selamat, namun matanya menghitam dan muntah darah. Di Moskow sedang dilakukan sidang kode etik kepada seorang dokter spesialis otak yang bernama Tatiana. Tatiana dianggap membahayakan salah satu pasiennya karena menenggelamkan pasien itu selama 1 menit. Tatiana pun menjelaskan kalau hal itu terbukti mengurangi kejang-kejang yang dialami pasiennya. Namun ibu dari pasien itu tidak terima sehingga melaporkan Tatiana ke Kementerian Kesehatan. Para petinggi ingin Tatiana mengakui kesalahannya dan bersedia mengundurkan diri. Jika tidak, masalah ini akan dibawa ke jalur hukum. Namun Tatiana tidak takut karena dia sudah melakukan hal yang benar. Setelah sidang selesai, seorang pria yang bernama Kolonel Semiradov menemui Tatiana. Semiradov meminta tolong Tatiana untuk memeriksa seseorang di dalam markas militer rahasia. Awalnya Tatiana menolak. Semiradov pun berjanji akan membantu Tatiana menghadapi kasusnya jika Tatiana mau ikut dengannya. Semiradov merasa kalau Tatiana adalah dokter yang sangat pintar. Tatiana pun akhirnya bersedia ikut membantu. Tatiana dan Semiradov kemudian pergi menuju markas militer rahasia yang ada di Kazakhstan. Di tengah perjalanan, Semiradov menjelaskan mengenai kejadian kembalinya pesawat ulang-alik yang membawa 2 astronot baru-baru ini. Orang yang akan diperiksa Tatiana nanti adalah salah satu astronot yang bernama Konstantin. Konstantin menderita amnesia parsial sehingga dia tidak ingat kejadian sebelum pendaratan. Semiradov ingin Tatiana membantu Konstantin untuk mengingat kejadian itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di markas militer rahasia. Semiradov kemudian membawa Tatiana ke ruang penelitian Konstantin. Di sana ada Dr. Jan Rigel selaku kepala peneliti yang sedang mencoba menghipnotis Konstantin untuk mengetahui kejadian sebelum pendaratan. Namun karena Konstantin tidak bisa dihipnotis, Rigel yang kesal pun langsung keluar. Konstantin lalu berteriak dari balik kaca, bertanya bagaimana keadaan rekannya Averchenko. Konstantin ingin dibebaskan dari tempat ini karena dia tidak merasa melakukan suatu kesalahan. Di luar, Semiradov lalu menyuruh Tatiana untuk masuk memeriksa Konstantin. Tatiana pun langsung masuk dengan membawa secangkir teh. Di hadapan Konstantin, Tatiana menawarkan teh yang dia bawa. Konstantin pun langsung mengambilnya. Tatiana lalu melihat sebuah mainan berwarna merah yang ada di ruangan itu. Konstantin memberitahu kalau itu adalah barang kesayangannya yang dia bawa kemana-mana, bahkan keluar angkasa. Konstantin lalu memberi nomor ibunya kepada Tatiana. Konstantin meminta Tatiana memberi kabar kepada ibunya kalau dia baik-baik saja. Setelah pemeriksaan selesai, Tatiana kemudian keluar. Tatiana melaporkan kepada Semiradov kalau Konstantin menderita trauma stres yang ditunjukkan dengan sensitivitas taktil pada tangannya saat memegang gelas teh. Merasa tugasnya sudah selesai, Tatiana pun kemudian pamit. Karena hari sudah larut, Tatiana pun diantar ke kamarnya untuk menginap.
Sesampainya di kamar, Tatiana mencoba menelpon ibu Konstantin dari nomor yang diberikan sebelumnya. Namun telepon itu tidak berfungsi. Hanya Semiradov lah yang bisa melakukan panggilan keluar. Pada saat tengah malam, tiba-tiba Semiradov mendatangi Tatiana. Semiradov kembali mengajak Tatiana melihat keadaan Konstantin di dalam ruang penelitian. Tatiana melihat Konstantin yang tertidur. Beberapa prajurit kemudian masuk untuk mengunci pintu kaca. Tiba-tiba Konstantin mulai batuk dan kemudian kejang-kejang. Sesuatu keluar dari dalam mulut Konstantin. Makhluk itu kemudian perlahan-lahan membesar dan mengeluarkan kaki serta tangannya. Semiradov menawarkan Tatiana untuk melihat makhluk itu lebih dekat dari balik kaca. Tatiana yang penasaran memberanikan diri untuk melihat makhluk itu dari dekat. Tatiana pun kaget saat makhluk itu berusaha menyerangnya. Untung saja ada pintu kaca yang memisahkan mereka. Semiradov kemudian menjelaskan kalau makhluk itu bukan berasal dari bumi. Seperti yang Tatiana lihat, alien itu hidup di dalam tubuh Konstantin. Selama ini, Konstantin tidak sadar kalau ada alien di dalam tubuhnya. Semiradov menjelaskan kalau dalam pendaratan pesawat ulang-alik sebelumnya, hanya Konstantin yang masih hidup, sementara astronot yang satunya yang bernama Avrichenko telah meninggal. Semiradov pun memberitahu tujuan utama kenapa dia meminta bantuan Tatiana adalah untuk memisahkan Konstantin dan alien itu. Selain itu, Semiradov juga ingin tahu apa yang terjadi sebelum pendaratan. Semiradov mempercayakan tugas rahasia ini kepada Tatiana. Semiradov tidak peduli bagaimanapun caranya, yang penting Konstantin dengan alien itu bisa dipisahkan. Dia percaya hanya Tatiana yang bisa melakukannya. Tatiana pun akhirnya menerima pekerjaan itu dengan syarat Semiradov harus memberikan semua data dan rekaman tentang Konstantin. Semiradov lalu menjelaskan, pada saat malam pertama setelah Konstantin diselamatkan, alien itu keluar dari dalam tubuh Konstantin dan kemudian menyerang tenaga medis. Semiradov kemudian membawa Konstantin ke tempat ini demi keamanan. Sejauh ini, Semiradov dan timnya belum bisa memisahkan Konstantin dengan alien itu karena Konstantin dan alien itu seperti sudah menjalin ikatan. Bukannya merusak tubuh Konstantin, alien itu justru memberi Konstantin kemampuan menyembuhkan diri yang menakjubkan. Awalnya Konstantin terluka parah saat pertama kali diselamatkan. Namun Konstantin bisa sembuh hanya dalam 2 hari saja. Alien itu akan mengecil saat masuk ke dalam tubuh Konstantin. Namun saat keluar dan terpapar oksigen, makhluk itu akan membesar. Alien itu hanya keluar dari dalam tubuh Konstantin di saat malam hari. Itu pun hanya sekitar beberapa jam saja. Jika terlalu lama keluar dari dalam tubuh Konstantin, alien itu akan melemah. Keesokan harinya, di saat Tatiana sedang melihat rekaman Konstantin, Dr. Rigel kemudian datang. Saat sedang membaca berkas, Tatiana terkejut karena di sana disebutkan kalau Konstantin ternyata mempunyai seorang anak yang dititipkan di dalam panti asuhan setelah ibu anak itu meninggal. Tatiana pun bertanya kepada Rigel mengenai anak itu, namun Rigel menjawab kalau dia tidak tahu. Tatiana lalu bertanya apakah alien yang ada di dalam tubuh Konstantin membutuhkan makanan atau minuman khusus. Dengan kesal, Rigel menjawab kalau makhluk itu makan dan minum dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Konstantin. Melihat Rigel tidak mau membantunya, Tatiana pun berkata kalau dia di sini tidak ingin mengincar pekerjaan Rigel. Nanti setelah kasus ini selesai, Tatiana akan pergi dari tempat ini. Singkat cerita, Tatiana kembali memeriksa Konstantin. Sambil ngobrol, Konstantin memberitahu lagu yang sering dia dan partnernya nyanyikan selama di luar angkasa. Secara mengejutkan, Tatiana malah berkata kalau partner Konstantin yang bernama Avchenko sudah meninggal dan semua orang di tempat ini mengira Konstantin adalah tersangka yang membunuh Avchenko. Itulah sebabnya Semiradov masih menahan Konstantin sampai saat ini. Mendengar hal ini, Konstantin pun marah. Dia berkata kalau dia tidak mungkin membunuh rekannya sendiri. Namun Konstantin bersikeras kalau dia tidak ingat apa yang terjadi sebelum pendaratan pesawat. Konstantin mengatakan walau bagaimanapun juga dia adalah seorang pahlawan yang mengharumkan nama bangsa karena berhasil keluar angkasa. Tatiana kemudian berkata kalau Konstantin tidak pantas menjadi pahlawan karena dia meninggalkan anaknya di panti asuhan. Konstantin yang marah kemudian menyuruh Tatiana untuk pergi. Di ruangan lain, semua orang terkejut karena Tatiana membuat Konstantin marah. Ternyata Tatiana sengaja melakukannya untuk melihat perubahan hormon di dalam tubuh Konstantin.
Tatiana meminta tim Semiradov untuk menguji hormon di dalam tubuh Konstantin. Tatiana juga meminta Semiradov untuk membiarkan Konstantin keluar dari ruangan penelitian itu. Mereka harus menciptakan lingkungan yang normal untuk Konstantin. Keesokan harinya, sesuai dengan saran Tatiana, Konstantin akhirnya dipindahkan ke kamar biasa. Konstantin lalu menyalakan TV. Dia melihat berita tentang dirinya dan Averchenko. Di dalam berita itu dikatakan kalau dirinya dan Averchenko selamat dan sedang menjalani rehabilitasi untuk pemulihan. Konstantin pun marah karena itu adalah berita bohong. Tatiana kemudian datang. Tatiana ingin meminta maaf atas omongannya kemarin. Dia sengaja memancing emosi Konstantin untuk memeriksa hormon di dalam tubuh Konstantin. Konstantin kemudian menjelaskan, awalnya dia tidak tahu menahu mengenai anaknya, karena sebelum meninggal, ibu anak itu tidak pernah memberitahu Konstantin. Konstantin baru mengetahui kalau dia punya anak seminggu sebelum penerbangan keluar angkasa. Konstantin sebenarnya berniat merawat anak itu nanti setelah misinya ini selesai. Namun kini dia terjebak di tempat ini. Malam harinya, setelah alien keluar dari dalam tubuh Konstantin, Tatiana kembali melihat alien itu dari dekat. Tatiana kemudian berbaring. Alien itu pun mengikutinya. Saat Tatiana bangun kembali, dia tidak sengaja menyenggol mainan merah milik Konstantin. Alien itu lalu terlihat seperti menginginkan mainan itu. Tatiana pun meminta pintu kaca pembatas untuk dibuka karena dia ingin memberikan mainan itu. Semiradov pun menyetujuinya, namun dengan syarat Tatiana harus memakai kostum pelindung yang lengkap. Setelah Tatiana memakai kostum, Tatiana mulai melangkah masuk ke dalam ruangan Konstantin. Setelah mainan itu diletakkan, alien langsung memeluk mainan itu. Tatiana yang penasaran berusaha menyentuh alien itu, namun kakinya tergelincir hingga jatuh. Alien yang kaget langsung menyerang kaki Tatiana. Untung saja Semiradov langsung memerintahkan prajuritnya untuk menolong Tatiana. Semiradov pun mengaktifkan sengatan listrik yang membuat alien itu kesakitan. Pintu kaca pun kembali ditutup. Beberapa saat kemudian, Semiradov mengunjungi Tatiana di dalam kamarnya. Tatiana yang baik-baik saja memberitahu kalau alien itu bereaksi terhadap mainan milik Konstantin. Bisa jadi alien dan Konstantin saling berbagi kesadaran satu sama lain. Namun alien itu mematikan sebagian ingatan milik Konstantin. Tatiana berpendapat kalau seharusnya Konstantin dibawa ke Moskow untuk diperiksa dengan peralatan yang lebih memadai. Mendengar hal ini, Semiradov menolaknya dengan tegas. Mereka belum tahu seberapa berbahayanya makhluk itu. Semiradov mengaku kalau setiap harinya dia terpaksa mengirim laporan palsu ke kantor pusat mengenai perkembangan Konstantin. Jika kantor pusat mengetahui kejadian yang sebenarnya, mereka pasti akan disuruh untuk membunuh Konstantin. Semiradov pun meminta Tatiana untuk merahasiakan hal ini juga. Keesokan harinya, Tatiana merasa ada yang aneh dengan video rekaman Konstantin. Tatiana lalu bertanya kepada Dr. Rigel kenapa kadar hormon Konstantin sangat berbeda di pagi hari dan di malam hari. Namun Rigel hanya diam saja. Tatiana lalu berkata kalau dia sudah tahu Rigel telah mengedit video rekaman Konstantin. Tatiana juga tidak percaya kalau alien di dalam tubuh Konstantin makan dan minum dari apa yang dimakan oleh Konstantin. Bukannya menjawab, Rigel malah menyuruh Tatiana untuk pulang ke Moskow secepatnya. Jika ada yang tahu apa yang terjadi di tempat ini, mereka semua yang terlibat akan dihukum. Namun Tatiana tetap bersikeras untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia memaksa Rigel memberitahunya semua informasi mengenai alien itu. Rigel pun terpaksa mengajak Tatiana pergi ke suatu tempat. Namun Tatiana harus bersembunyi di dalam mobilnya. Mereka kemudian berhenti di sebuah kandang. Sebelum turun, Rigel memberikan teropong inframerah agar Tatiana bisa menyaksikan kejadian dengan jelas dari jauh. Beberapa prajurit kemudian memasukkan seorang narapidana ke dalam kandang. Di tempat lain, alien yang baru keluar dari dalam tubuh Konstantin merangkak memasuki sebuah pintu kecil yang mengarah ke kandang. Alien itu kemudian mendekati narapidana yang ada di dalam kandang dan kemudian memakan otaknya. Tatiana pun terkejut melihat hal itu. Setelah kembali, Rigel menjelaskan setelah alien memakan manusia dan kembali ke dalam tubuh Konstantin, tanda-tanda vital di dalam tubuh Konstantin semakin kuat. Sebenarnya Rigel dan timnya pernah mencoba memberi makan alien itu dengan aneka hewan, namun tidak berhasil. Makhluk itu hanya menginginkan otak manusia sebagai makanannya. Jika manusia ketakutan, ada hormon takut yang keluar dari dalam otak.
Alien itu sepertinya tertarik dengan hormon itu. Itulah sebabnya alien itu hanya memakan otak manusia. Akhirnya Semiradov memerintahkan untuk mengorbankan napi-napi yang ada di dalam penjara untuk dimakan alien itu. Rigel pun berkata jujur, sebenarnya Semiradov ingin mereka meneliti alien itu. Karena jika mereka bisa mengendalikan alien itu, hal itu akan menjadi penemuan terbesar. Tatiana pun marah karena ini sama saja dengan pembunuhan. Rigel tidak bisa melakukan apa-apa karena dia hanya mengikuti perintah Semiradov. Keesokan harinya, Tatiana mengajak Konstantin lari pagi. Saat mereka berdua berlari, sambil bisik-bisik, Tatiana memberitahu kalau ada alien di dalam tubuh Konstantin. Tatiana berkata kalau dia bisa membantu Konstantin memisahkan alien itu dari dalam tubuhnya jika Konstantin bersedia ikut dengannya kabur pergi ke Moskow. Tiba-tiba Konstantin berbalik. Konstantin kemudian mengajak Tatiana untuk bertemu tengah malam nanti. Malam harinya, di saat Konstantin disuruh meminum obat tidur, Konstantin malah mengeluarkannya lagi. Diam-diam, Konstantin kemudian menemui Tatiana. Konstantin lalu membawa Tatiana masuk ke dalam kamar mayat di mana mayat Averchenko disimpan. Secara mengejutkan, Konstantin berkata kalau dia sudah tahu sejak lama di dalam tubuhnya terdapat alien. Konstantin menjelaskan kalau dirinya dan alien itu adalah satu kesatuan. Konstantin bisa melihat dan merasakan semua yang dilakukan oleh alien itu. Konstantin sengaja menyembunyikan hal ini dari Semiradov agar dia tidak dibunuh. Konstantin meminta Tatiana untuk bersabar karena 2 minggu lagi Dewan Peninjau dari pusat akan datang. Saat hari itu tiba, Konstantin yakin kalau dia pasti akan dibebaskan. Namun Tatiana menolak menunggu lebih lama lagi karena dalam 2 minggu ke depan nanti pasti akan ada banyak lagi orang yang dikorbankan. Tatiana tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Keesokan harinya, Semiradov akhirnya mengetahui kalau sebelumnya Tatiana diam-diam melihat alien itu memakan otak manusia. Semiradov pun memanggil Tatiana masuk ke dalam kantornya. Semiradov mengatakan kalau mereka di sini sedang mencari cara untuk bisa mengendalikan alien itu. Jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan mempunyai senjata perang yang sangat kuat. Menurut Semiradov, senjata itu bisa digunakan untuk menciptakan perdamaian. Lagi pula, semua manusia yang dia korbankan adalah para penjahat yang tidak pantas disebut manusia. Tatiana kemudian bertanya apa yang akan pemerintah lakukan jika tahu apa yang Semiradov lakukan di tempat ini. Semiradov pun menjawab kalau dia siap bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Semiradov kemudian membawa Tatiana pergi ke dalam kandang. Sesampainya di kandang, mereka menemui Rigel yang sudah ada di sana. Kali ini ada 2 napi yang akan dikorbankan. Di saat alien muncul, Tatiana meminta Semiradov menghentikan semua ini. Tatiana mengatakan kalau dia akan berusaha mencari cara lain untuk memberi makan alien itu. Namun menurut Semiradov, hal itu sangat mustahil. Tatiana kemudian berlari masuk ke dalam kandang. Tatiana berusaha menghilangkan rasa takutnya dan kemudian mulai menyanyikan lagu favorit Konstantin. Ternyata hal itu bisa membuat alien itu tenang. Di tempat lain, Konstantin yang berada di dalam kamar juga bisa merasakan kehadiran Tatiana. Diam-diam ada satu napi yang mencoba melarikan diri. Napi itu lalu tak sengaja menginjak sesuatu, membuat alien langsung melihatnya. Alien pun langsung melesat membunuh napi itu. Setelah melakukan penelitian, Tatiana akhirnya tahu kenapa alien itu memilih Konstantin dan bukan Averchenko. Tatiana memberitahu Rigel kalau Averchenko menderita kanker dan tumor yang baru muncul setelah terbang keluar angkasa. Alien itu pasti bisa mendeteksi penyakit itu sebelum muncul, sehingga dia memilih inang yang sehat. Tatiana pun memberitahukan rencananya yang akan membawa Konstantin kabur malam ini juga. Pada akhirnya Rigel pun bersedia membantu Tatiana. Dia memberikan obat yang diminta oleh Tatiana. Tatiana kemudian membius prajurit dan suster yang berjaga di depan kamar Konstantin. Tatiana lalu masuk ke dalam kamar Konstantin, sementara Rigel berjaga di depan pintu. Tatiana berkata kepada Konstantin kalau dia bisa memisahkan alien dari dalam tubuh Konstantin, yaitu dengan obat yang bisa meniru efek penyakit yang diderita Averchenko. Jika obat itu dimasukkan ke dalam tubuh Konstantin, alien itu pasti akan langsung keluar. Nanti alien itu pasti tidak akan bisa bertahan hidup di luar dalam jangka waktu yang lama. Tatiana akan membawa Konstantin ke dalam rumah sakit di Moskow untuk menyembuhkan kondisinya.
Mendengar hal ini, Konstantin pun masih ragu dengan rencana itu. Bagaimana jika makhluk itu bisa beradaptasi di luar sana? Karena makhluk itu sangat berbahaya. Konstantin merasa kalau ini adalah hukuman baginya karena telah menelantarkan anaknya. Tatiana lalu memberitahu kalau dia telah berhasil menemukan keberadaan anak Konstantin. Karena sangat ingin bertemu dengan anaknya, Konstantin pun akhirnya mau mengikuti rencana Tatiana. Rikel lalu memberikan kunci mobil kepada Tatiana. Setelah Tatiana dan Konstantin pergi, diam-diam Rikel masuk ke dalam ruangan Semiradov untuk menelpon pemerintah pusat, memberitahu tindakan yang dilakukan Semiradov di tempat ini. Di luar, Tatiana dan Konstantin dihadang oleh anak buah Semiradov. Semiradov sendiri melihat Rikel di ruangannya sedang menelpon kantor pusat. Semiradov yang marah langsung membunuh Rikel. Di luar, karena terkepung, Konstantin meminta obat yang dibawa Tatiana. Setelah menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya, tiba-tiba alien keluar dan menyerang prajurit yang ada di sana. Tatiana pun langsung membawa Konstantin yang pingsan masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh Rikel. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur. Sementara di belakang, Semiradov dan anak buahnya berusaha menangkap alien. Keesokan harinya, Tatiana melihat keadaan Konstantin semakin memburuk. Jika alien terluka, maka tubuh Konstantin ikut-ikutan terluka. Tatiana pun akhirnya sadar kalau alien dan Konstantin saling bersimbiosis satu sama lain. Tatiana kemudian menghentikan mobilnya karena dia tahu Konstantin tidak akan bertahan hidup tanpa alien itu. Dari belakang, Semiradov dan pasukannya berhasil menyusul mereka. Semiradov lalu maju ke arah Tatiana, sementara anak buahnya membuka kotak yang berisi alien. Alien itu terlihat lemas, sama seperti kondisi Konstantin. Tatiana berkata kalau Konstantin dan alien tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena mereka sudah membentuk simbiosis sepenuhnya. Semiradov yang marah lalu membuang pistol Tatiana. Semiradov kemudian menghajar Tatiana. Melihat hal ini, Konstantin bangkit ingin menolong Tatiana. Hal ini juga membuat alien kembali bangkit. Alien itu lalu menyerang anak buah Semiradov membabi buta. Alien itu lalu membunuh Semiradov. Setelah situasi kembali tenang, Tatiana membiarkan alien itu kembali masuk ke dalam tubuh Konstantin. Dari jauh, Tatiana melihat beberapa mobil milik pemerintah datang ke sini. Tatiana berkata kalau dia akan mencari cara lain memisahkan Konstantin dengan alien yang ada di dalam tubuhnya. Namun Konstantin merasa tidak ada cara lain lagi. Konstantin pun akhirnya harakiri menggunakan pistol milik Tatiana. Dengan begitu, dirinya maupun alien itu akan mati. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Tatiana menemui anak Konstantin yang ada di dalam panti asuhan. Tatiana akan mengadopsi anak itu. Dan berakhirlah alur cerita film Sputnik ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian bercita-cita menjadi astronot, kalian harus siap resikonya, yaitu dirasuki alien guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.